Selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau kita petang ini dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Yang saya yakin ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Tema renungan tengah minggu saat ini saya beri judul Mengandalkan Allah, ya, sebuah judul yang cukup sederhana, tapi kita bisa tahu bahwa andalan kita satu-satunya hanyalah Tuhan Yesus saja. Ya, saya akan mulai dengan sebuah kesaksian kecil yang saya dapatkan hari Jumat dan Sabtu kemarin. Ya, Jumat dan Minggu. Saya ada rencana untuk Jumat itu bersama dengan beberapa teman dari Mojo Agung mau ke Trawas. Ya, dan ternyata memang karena ada sesuatu dan lain hal itu batal. Saya batal. Saya memang yang mau rencana saya pakai mobil saya yang cukup besar itu, ya, Fortuner putih yang cukup besar itu, dan kemudian saya yang setir sendiri. Saya ajak beberapa teman untuk berangkat ke Trawas, rencana seperti itu. Tapi ternyata batal, Bapak Ibu. Nah, setelah batal, saya nggak masalah. Kemudian saya Minggu setelah ibadah di tempat ini, kita sama-sama perjamuan kudus di tempat ini. Setelah Minggu saya naik ke Trawas, naik ke Pacet, belanja kesukaan istri saya, ya, belanja yang murah-murah, tomat coba 3.000 di sana, Bapak Ibu. Murah sekali. Kemudian kita naik ke Trawas. Lah, inilah saya tahu dibukakan mata Tuhan, ya, betapa pemeliharaan Tuhan, ya, betapa Tuhan yang saya andalkan itu memang tidak pernah mengecewakan saya, ya. Begitu saya naik dari Pacet ke Trawas, jalannya luar biasa macet, Bapak Ibu. Sangat macet, ya. Dan itu namanya sepeda motor itu saling serobot, ya. Jalan itu dibetulkan kan, jadi tinggal separuh jalan. Jalan yang sudah sempit itu tinggal separuh jalan, dan kemudian dipenuhi dengan mobil, dengan sepeda motor yang saling serobot, dan kemudian kita juga yang ngatur jalan itu nggak terlalu pinter, ya, untuk ngatur, sehingga macetnya luar biasa, ya. Saya sudah masuk, 2 mobil saya di depan, kemudian ada mobil orang lain yang di belakang. Gak bisa jalan, Bapak Ibu. Saya harus mundur lagi ke belakang, disuruh mundur sama penjaga-penjaga jalan itu, sama dibantu supir-supir yang memang karena mungkin ya kewalahan sekali dengan sepeda motor yang gak mau ngalah, ya. Sehingga kita juga harus ngalah, saya mundur lagi ke belakang untuk nunggu yang dari arah berseberangan jalan dengan saya itu jalan duluan. Macetnya luar biasa. Untungnya lah, ini bukan untungnya, ya, anak Tuhan tuh nggak ada kebetulan, nggak ada untungnya. Memang Tuhan sudah plan bukakan mata saya lebih mengerti bahwa Tuhan itu memang betul-betul satu andalan yang luar biasa buat kehidupan saya. Ternyata bahwa saya waktu itu saya bawa mobilnya istri saya, ya, saya bawa Jazz kecil hitam yang saya bawa ke gereja itu, ya. Saya bayangkan kalau misalnya itu jalannya sangat mepet sekali. Saya tahu sekali sebab itu memang di sebelah itu ada untuk ngedek jalan itu, ya, besi-besi kotak-kotak itu sudah nyerobot hampir seperempat jalan. Jalan yang setengahnya lagi dibetulkan, nggak mungkin kita lewat sana sebab memang jalan cor beton itu barusan jadi. Tinggal jalan tuh pas persis dengan mobil saya yang Jazz hitam itu. Ada mobil yang di belakang gedean dari saya, kijang, nggak bisa masuk. Saya bayangkan kalau misalnya saya bawa lebih besar dari Jazz, ya saya mungkin harus balik lagi, harus lewat Mojokerto dan sebagainya, ya. Puji nama Tuhan. Itu kesaksian memang hal yang kecil, yang sederhana. Tapi dari hal yang sederhana ini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sangat memperhatikan kita, dari hal yang paling kecil sampai hal yang mungkin kita khawatirkan sesuatu di masa depan dan sebagainya. Padahal kita semua yakin bahwa kita ini ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Jangan khawatir apapun juga. Nah, tema renungan tengah minggu ini juga saya ambil dari situ, ya. Temanya adalah mengandalkan Tuhan. Coba kita baca dalam Matius 5 ayat yang ketiga, ya. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini mungkin Bapak Ibu akan berkata, apa hubungannya ini Pak Amos? Nanti saya akan bukakan sedikit tentang sesuatu yang luar biasa dari ayat ini. Matius 5 ayat 3, ya, itu ada 8 kata-kata bahagia dari Tuhan Yesus, ya.
Sebetulnya itu adalah Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-10 ya, ayat yang ke-12 sampai ke-12 lah. Tapi ayat yang ke-11 dan 12 adalah penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya, ayat yang ke-10. Nah, tapi ada satu ayat yang khusus yang ingin saya soroti di sini, ada 8 ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus, yang murah hati, yang suci hati, yang membawa damai. Tapi yang dianiaya ya. Tapi yang saya bawakan poin sore ini adalah tentang poin yang pertama ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ya. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya ulang. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa hubungannya dengan mengandalkan Tuhan? Apa hubungannya dengan orang miskin ya? Memang ayat ini sebetulnya tidak menunjukkan miskin secara fisik ya, miskin secara materi, bukan ya. Sebab memang yang mempunyai kerajaan surga itu, orang yang berbahagia itu, orang yang mempunyai kerajaan surga itu bukan didominasi orang yang miskin fisik, bukan. Tapi siapapun juga, ya, siapapun juga. Kita tahu Bapak Abraham itu secara fisik, materi dia kaya raya, ya. Tapi dia juga mempunyai kerajaan surga ya. Kemudian kita tahu juga yang namanya Yakub kah, Ishak kah, Yusuf kah, Daud kah, semua adalah tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang boleh saya katakan ini sangat kaya raya ya. Mungkin kalau di zaman ini dia adalah konglomerat dunia yang tidak terkalahkan ya oleh siapapun juga. Tapi dia pun juga mempunyai kerajaan surga. Jadi apanya yang dikatakan miskin dalam ayat ini ya, miskin di hadapan Allah ya. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat seperti perumpamaan Tuhan Yesus waktu Lazarus dan Abraham ya, dengan orang kaya yang masuk dalam kerajaan surga itu. Bagaimana orang yang miskin ini juga mempunyai kerajaan surga. Dia duduk di pangkuan Bapak Abraham ya. Jadi pasti ayat ini tidak berhubungan dengan kaya atau miskin secara materi, bukan ya. Tapi dikatakan miskin di hadapan Allah ya. Lah, ini saya harus ambil dari bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Saya dulu jujur aja Bapak Ibu tahu kan bahwa saya sekolah Alkitab juga di Surabaya. Tapi untuk bahasa Yunani saya dibandingkan dengan Pak Samuel mungkin jauh ya. Saya waktu kuliah ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Saya hanya jadi pendengar yang baik ya. Bukan komentar yang baik, bukan. Tapi pendengar yang baik, diem saja ya. Kuliah 4-5 jam satu hari dalam seminggu ya. Diem saja jadi pendengar yang baik ya. Ya tapi puji Tuhan lah, karena kemurahan Tuhan juga kemurahan dosen-dosennya tahu ya. Kalau saya sudah sepuh, nggak memungkinkan untuk belajar lebih ngotot untuk ngapal ke bahasa Yunani, lulus ya. Tapi bagaimanapun juga saya jadi punya wawasan ya. Saya tahu bahwa bahasa Alkitab yang asli itu Perjanjian Baru adalah Yunani, Perjanjian Lama adalah Ibrani. Dan dari situlah saya belajar sedikit-sedikit ya, ada kata-kata Yunani yang harus saya terapkan di dalam satu ayat yang tidak pas dalam terjemahan Indonesia. Saya tahu itu harus diambil dalam bahasa Yunani dan saya bisa cuplik itu. Lah, miskin di hadapan Allah, miskin itu yang dipakai dalam kata-kata bahasa Yunani adalah petokoi, ya, petokos ya. Ada dua kata dalam bahasa Yunani untuk menggambarkan kata miskin ya. Ada yang namanya penes, ada juga yang namanya petokos ya. Kalau penes itu dia memang miskin ya, tapi miskinnya dia itu masih ada sesuatu meskipun itu sedikit. Jadi misalnya kalau dia beli makanan ya, dia pasti beli makanan yang mungkin paling simpel, paling sederhana, pokoknya yang bisa mengenyangkan perut ya. Kalau beli makanan di mall atau di Surabaya yang makanan mewah mungkin nggak kejangkau ya. Atau mungkin juga dia punya rumahnya dia nggak rumah mewah ya, rumahnya kecil sekali
mungkin kategorinya RSSS-nya banyak ya. Apa aja yang S-nya singkatan itu saya nggak hafal ya. Pokoknya rumah yang sangat sederhana sekali, sangat selonjor aja, apa mungkin apa gitu katanya, katakanlah begitu. Tapi dia masih punya sesuatu, itu namanya PNS ya. Tapi kalau kata-kata dalam Matius 5 ayat 3 ini, itu dikatakan miskin itu adalah miskin petokos itu tidak punya apa-apa sama sekali ya. Betul-betul andalannya itu cuma Tuhan saja ya. Andalannya itu cuma ya apa-apa Tuhan ya. Dari hal yang paling besar dia tidak mampu, bengoknya sama Tuhan ya. Apalagi hal yang katakanlah mengkhawatirkan dia ditekan, dia apa, karena nggak bisa apa-apa ya. Sampai mungkin nyawanya jadi taruhan, dia juga nggak bisa apa-apa ya. Bahkan hal yang paling kecil pun dalam kehidupannya ya, mungkin untuk beli beras 1 kilo, 2 kilo untuk makan sekeluarga, dia juga tidak punya ya, dia juga tidak punya. Nah, inilah ayat ini yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga ya. Orang-orang yang seperti inilah yang memang empunya kerajaan surga. Dan otomatis dia dikatakan orang yang berbahagia ya. Berbahagia bukan karena upahnya, dia karena berbuat baik, dia miskin di hadapan Allah, kemudian dia mendapat upah, jadi bahagia, enggak. Tapi itu sesuatu yang otomatis ya. Kalau dia melakukan, katakanlah dia dalam keadaan yang betul-betul melihat bahwa hidupnya itu sangat tidak mampu ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, dia hanya mengandalkan Tuhan semata-mata, maka dia pasti adalah orang yang berbahagia. Sama dengan ada seorang hamba Tuhan yang katakan seperti ini, kalau kita berolahraga ya, itu bukan upahnya menjadi sehat, bukan. Atau kalau kita bekerja upahnya kita dapat duit, nah itu bukan seperti itu. Tapi secara otomatis kadang-kadang kan kita ada yang bekerja sosial nggak dapat duit kan banyak ya. Pelayanan sama Tuhan Yesus untuk di gereja dan macam-macam kita nggak dapat apa-apa. Nah itu sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah berbahagia itu ya, dikatakan dalam bahasa Yunaninya makarios, itu adalah betul-betul karena dia mengandalkan Tuhan semata-mata, sehingga dia menjadi orang yang berbahagia ya. Sehingga kalau dia sepertinya orang berolahraga, otomatis ya, bukan upahnya sehat, bukan, tapi otomatis karena dia berolahraga rutin, otomatis tubuhnya sehat. Nah, begitu juga dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau dia mengandalkan Allah sepenuhnya dalam kehidupannya, maka otomatis dia menjadi orang yang berbahagia ya. Kadang-kadang memang mengandalkan Allah itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik. Contoh waktu Petrus di penjara, tiba-tiba malam-malam dia di penjara, tangannya diborgol, mungkin kakinya diborgol begitu ya. Dan kemudian kita tahu bahwa borgolnya itu biasanya, saya pernah lihat sendiri di sana, itu borgolnya itu nempel di dinding, Bapak Ibu ya, nempel di dinding. Jadi nggak bisa apa-apa, dia mau tarik kemana, borgol itu nempel di dinding. Jadi bukan hanya tangan diborgol, tapi dia bisa berjalan kemana-mana, nggak bisa seperti itu ya. Dia diborgol ya diam di situ, paling geraknya cuma semeter dari tembok, sebab memang borgolnya itu dilekatkan di tembok, kakinya juga dilekatkan di tembok, kemudian ada rantai besar, kemudian masuk ke kakinya yang satunya, lubang yang satunya masuk ke kaki, lubang yang satunya masuk di cantolnya tembok, cantolnya dinding. Kita tahu dinding di daerah utara di Israel begitu kerasnya, nggak mungkin bisa kuat manusia untuk jebol borgol itu. Nah, tapi pada saat yang seperti itu, waktu Petrus di penjara, tiba-tiba malaikat datang malam-malam, kemudian dibangunkan Petrus, dijawil, kemudian bangun, ayo kamu keluar. Dalam sekejap borgol itu lepas semua, kakinya lepas. Kemudian dia waktu berjalan di penjara itu ada pintu-pintu penjara terbuka semua, dia keluar. Itu mengandalkan Tuhan dengan akibat ya yang menyenangkan ya, akibat yang menyenangkan. It's okay ya. Tapi ada juga ya yang mengandalkan Tuhan, hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Tapi hidupnya enggak diloloskan seperti ini, seperti Paulus, enggak. Tapi malah dia dirajam batu. Contohnya siapa? Kayak Stefanus misalnya ya. Dia yang hidupnya mengabarkan Injil, membuat mujizat, punya kuasa ya. Tapi kemudian
ternyata di akhir hidupnya ya, dia orang yang begitu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan ya. Dia tidak punya andalan apa-apa kan. Waktu dia dipegang sama orang-orang, kemudian dia harus dirajam batu, orang yang benci sama dia harus dirajam batu, dia nggak bisa buat apa-apa. Mati enggak? Mati ya. Tapi satu poin yang boleh saya katakan, berbahagia enggak? Berbahagia Bapak Ibu. Waktu dia mau meninggal dunia, waktu dia dirajam batu, dia bilang, aku melihat langit yang terbuka, aku melihat anak Allah duduk di samping Allah Bapa. Luar biasa. Dari sini kita tahu ya, betapa ayat ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ya. Miskin dalam arti menggandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya dalam kehidupannya ya. Bukan hanya sebagian penuh, yang sebagian nanti masih mengandalkan mungkin kita punya harta kita, mungkin kita masih punya koneksi dengan teman-teman yang jadi pejabat, atau mungkin kita mengandalkan kehidupan kita kepada saudara kita yang kaya dan sebagainya. Itu nggak bisa ya. Mengandalkan Tuhan penuh sepenuh-penuhnya dan tidak mengandalkan yang lain ya. Ada satu kesaksian kecil, ada seorang pendeta cukup besar di Jakarta, kemudian dia berjalan untuk nyambangi sedang jemaatnya ya. Dan pada satu saat dia ketemu dengan sedang jemaatnya itu di sebuah tempat di sebelah rel kereta api ya. Namanya katakanlah Ibu Cun begitu ya, Tante Cun ya. Waktu Bapak Gembala ini sowan ke sana, datang ke sana dan ketemu dengan Ibu Cun ini, ternyata Ibu Cun ini hanya punya satu ruangan yang kecil, pintunya dari kayu yang sangat sederhana. Dia punya ruangan yang sangat kecil, mungkin katakanlah 3 kali 4 meter begitu. Kemudian semuanya cuma ada di situ ya. Makan, maaf bicara dandangnya ya, piringnya, sendoknya di situ ya. Tempat tidurnya dia bilang ya juga di situ ya. Tempat duduknya, dia punya tempat duduk yang sangat sederhana juga di situ ya. Satu ruangan 3 kali 4 meter tapi serba lengkap ya. Semuanya ada di situ. Dan kemudian dia bilang apa sama Pak Pendeta ini? Pak Pendetanya tanya seperti ini, Ibu Cun hidupnya ini pendapatannya dari mana, hasilnya dari mana? Ibu Cun cerita, saya sudah tua, saya tidak bisa menghasilkan apa-apa, saya tidak bisa bekerja, punggung saya sakit, kaki saya sakit, saya hanya cuma bisa diam di rumah. Satu-satunya andalan saya ya, cuma dari persembahan orang gereja yang datang kepada saya ya. Jadi memang itu ada persembahan yang dikelola oleh Pak Pendeta ini, dan memang sebagian tiap bulan diberikan kepada Ibu Cun untuk hidupnya Ibu Cun. Kemudian juga dikasih beras, dikasih gula, mungkin dikasih Indomie untuk hidup sebulan ya. Kalau itu habis, ya tidak bisa lagi. Yang andalan satu-satunya ya tetap kepada Pak Pendeta ini lagi ya. Dan Pak Pendeta itu tetap kasih tiap bulan untuk sarana Ibu Cun ini bisa hidup. Nah, saya kepingin ngasih contoh yang simpel ini kenapa? Karena ingin saya menggambarkan bahwa mengandalkan Tuhan itu kayak gitu loh ya. Katakanlah kalau Ibu Cun ini boleh secara manusia mengandalkan Tuhan, mengandalkan si anggota gereja atau kas gereja untuk bisa menghidupi dirinya, tapi kita sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa Ibu Cun ini juga sangat mengerti. Dia tidak punya andalan siapapun juga ya. Kalaupun ada belas kasihan dari keluarga besar gereja yang dia naungi, yang dia bernaung, itu adalah sekedar bahwa dia bisa hidup. Tapi dia sangat mengerti bahwa andalan kehidupannya itu betul-betul hanya kepada Tuhan saja. Sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita dipojokkan pada satu hal, ada hal yang menyulitkan kehidupan kita, mungkin menyusahkan kehidupan kita. Sudah. Jangan andalkan siapapun juga, jangan andalkan apapun juga siapapun juga, jangan andalkan itu. Andalkan Tuhan Yesus saja dalam hidupmu ya. Sehingga dikatakan kalau boleh ayat ini kalau boleh saya ganti bahwa berbahagialah orang yang menggandalkan Tuhan ya. Sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Bukan mengandalkan Tuhan separuh-separuh ya, tapi andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita ya. Apapun yang terjadi di hadapan kita hanya Tuhan saja ya. Apapun yang terjadi buat kehidupan kita Tuhan saja. Perkara yang kecil Tuhan Yesus, perkara yang setengah besar
Tuhan Yesus. Perkara yang besar pun yang sepertinya memang tidak bisa kita atasi, mungkin taruhannya nyawa mungkin. Saya berdoa untuk tidak, siapa yang kepingin ya kita senantiasa hidup di Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalaupun itu memungkinkan, kalau itu bisa terjadi atau mungkin terjadi buat kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan Yesus saja. Ada satu cerita Bapak Ibu, kalau boleh saya tambahkan 2 menit lagi ya. Ada tokoh yang namanya Richard Wurmbrand ya. Dia itu tokoh di Rusia. Waktu itu Rusia komunis masuk ke sana ya. Kemudian dia seorang penginjil. Suami istri ini tahu bahwa dia dalam keadaan terpojok ini. Penginjilan mungkin sulit sekali untuk bisa disebarkan sebab komunis boleh masuk begitu luar biasa ya. Nah, istrinya protes sama dia. Kenapa kamu nggak mengabarkan Injil? Kenapa kamu nggak terus berjuang dengan hidupmu bahwa kamu adalah pekabar Injil, kamu adalah penginjil, kamu adalah evangelis, kamu adalah pendeta? Richard Wurmbrand bilang kayak gini, kalau saya tetap nginjil, kamu akan kehilangan saya, ya. Kamu tidak akan lihat saya lagi, ya. Sebab memang mungkin saya dipegang dan kemudian saya diasingkan, saya dipenjara dan sebagainya. Istrinya bilang kayak gini, aku tidak mau punya suami pengecut. Aduh, Richard Wurmbrand kaget dengan kata-kata istrinya ya. Sebetulnya hatinya memang tetap kepingin nginjil ya, tapi dia kasihan dengan istrinya, terjadi dengan keluarganya bagaimana ya. Aku tidak mau punya suami seorang pengecut. Istrinya namanya Sabina, katakan seperti itu. Begitu istrinya katakan seperti itu, Richard Wurmbrand langsung berkobar hatinya, siap, kalau begitu saya akan lakukan tetap penginjilan. Benar, waktu dia nginjil beberapa waktu, dipegang, dia tidak ketemu dengan istrinya 14 tahun Bapak Ibu. Bukan waktu yang pendek ya. Tapi memang itu resiko ya. Kita sebagai orang Kristen bagaimanapun juga ya, andalan kita hanya Tuhan saja. Kalau memang kita punya karunia untuk berbuat baik, lakukan itu. Kalau kita punya karunia untuk menasihati, lakukan itu. Kalau mau kita punya karunia sama Tuhan dikasih untuk bisa nginjil kemana-mana, ya juga lakukan itu. Kita sebagai orang percaya, apalagi kita punya karunia yang Tuhan kasih buat kehidupan kita ya. Ibu Susi kemarin bilang ya, karunia itu pasti beriringan dengan kuasa ya. Beriringan dengan sesuatu yang mempunyai dampak dalam kehidupan kita ya. Dan itu harus terpancar keluar dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apalagi kita dikasih karunia sama Tuhan ya. Kalau kita punya karunia kemudian kita diamkan ya, kita tidak berbuat apa-apa ya, salah besar dalam kehidupan kita ya. Dan itu bisa menjadi dampak buat kehidupan kita, tidak mempunyai kerajaan surga dalam hidup kita. Tapi dikatakan apa? Biarlah kita andalkan Tuhan, miskin di hadapan Tuhan ya, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dan mempunyai kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan bisa memanjangkan lagi renungan sore ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara ya. Apapun yang terjadi di lingkungan kita saat ini, pandemi saat ini yang masih angkanya masih sangat cukup tinggi ya. Kita membuat kita banyak khawatir, banyak ketakutan, tidak bisa kemana-mana. Tetap kita bawa dalam doa hal ini dan yakin dan percaya ya. Kalau andalan kita Tuhan Yesus ya, pasti terjadi yang luar biasa buat kehidupan yang diubahkan untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu Tuhan. Kalau sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan sudah pelihara setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap dalam keadaan sehat, tetap kami boleh bekerja dengan baik, tetap kami boleh beribadah Tuhan kepadamu pada jam-jam ibadah kami, tetap kami boleh berdoa dimanapun kami boleh berdoa kepadamu. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus buat setiap kehidupan kami. Tuhan, malam ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami hidup, di mana kami menghirup napas di dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Di negara ini kami hidup, di negara ini juga kami akan meninggal dunia. Tapi di negara ini juga kami boleh menemukan Tuhan Yesus yang kami kasihi, Tuhan Yesus yang luar biasa,
Tuhan Yesus yang sudah disalibkan di Gunung Golgota demi kehidupan kami. Yang kini kami percaya, yang kami andalkan dalam kehidupan kami, untuk kami memohonkan dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, saat ini yang dalam keadaan luar biasa sakit, Tuhan, kalau boleh kami katakan. Kami dalam keadaan menderita, Tuhan. Banyak tekanan-tekanan yang harus kami hadapi sebagai bangsa Indonesia yang mengasihi Engkau, Tuhan. Tapi apapun juga yang terjadi, kami mengucap syukur, sebab Tuhan Yesus yang menjadi andalan kami luar biasa, telah menunjukkan kasih setia-Mu buat kami, Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus yang begitu baik buat kehidupan kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Jokowi yang kami kasihi. Tuhan, tolong tambahkan hikmat-Mu, Tuhan, untuk boleh beliau memimpin bangsa ini, bangsa yang besar ini, Tuhan. Bangsa yang kami yakin cinta Engkau juga, Tuhan, meskipun banyak orang-orang yang begitu benci kepadamu. Tapi kami tahu Engkau memandang orang-orang yang mengasihi-Mu, memandang orang-orang yang cinta kepadamu, memandang orang-orang yang mau berdoa kepadamu, yang mau sambat, yang mau mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Kami berdoa buat bangsa ini, Tuhan Yesus, buat Bapak Presiden kami, buat jajaran pemerintahan dari menteri, Tuhan, sampai bawahan gubernur, bupati, Pak Camat, kepala desa, Pak RT RW, jajaran TNI, jajaran Polri, Tuhan, semuanya Tuhan yang tata, semuanya Tuhan yang atur, semuanya Tuhan yang beri hikmat, semua Tuhan yang beri belas kasihan-Mu, Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini boleh semakin dipulihkan dalam kehidupannya. Di masa-masa yang mendatang kami boleh menjadi bangsa yang luar biasa besar, bangsa yang memandang Tuhan Yesus sebagai Allahnya, bangsa yang boleh melihat bahwa karena pertolongan Tuhan Yesus saja, sehingga bangsa ini boleh menjadi dipulihkan, Tuhan, dalam segala hal. Ekonomi bangsa ini boleh dipulihkan, Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia boleh mendapatkan sesuatu hikmat yang luar biasa daripada Engkau, sehingga kami boleh rukun antara satu agama dengan agama yang lain, Tuhan. Kami seringkali kadang-kadang dalam ketakutan, Tuhan, dalam kehidupan beragama ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah kami, kekuatan kami, satu-satunya person yang kami percaya untuk mengatasi segala-galanya. Kami yakin, Tuhan, ekonomi bangsa Indonesia akan dibangkitkan, dipulihkan, dikuatkan. Oh juga, Tuhan, saat ini kami menghadapi pandemi yang luar biasa, yang sangat menakutkan, sehingga kami tidak bisa kemana-mana. Kami harus banyak di rumah, Tuhan. Kami harus banyak berdiam, Tuhan, sehingga jam-jam ibadah kami sangat berkurang di hadapan-Mu. Kami mengalami banyak penyakit yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan kami, Tuhan Yesus. Begitu banyak korban sudah berjatuhan di sekitar kami. Bahkan di kota Mojo Agung, Jombang yang kami kasih ini, Bapa. Tuhan, kami hanya mempunyai andalan Engkau saja. Sekali lagi kami berdoa kepadamu. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sembahan kami, yang menjadi andalan kami untuk Engkau boleh melepaskan kami dari jerat sakit penyakit ini, Bapa. Lepaskan kami, biarlah Engkau singkirkan semua pandemi corona, pandemi COVID-19 ini, Bapa. Sehingga kami boleh semakin boleh melihat kemuliaan-Mu yang nyata. Kami boleh dipulihkan kembali, kami boleh sehat seperti sedia kala kembali. Engkau berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menderita COVID-19 ini, Tuhan. Juga penyakit apapun yang mungkin mereka derita, Tuhan, saat ini. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus saja yang menjadi sesembahan kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau yang akan angkat segala penyakit-penyakit kami. Engkau yang akan angkat pandemi ini, Bapak. Engkau yang akan hancurkan segala musuh-musuh kami yang jahat, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya nama-Mu akan dimuliakan dan ditinggikan, Tuhan. Mereka akan melihat, kami akan melihat betapa luar biasanya Engkau, betapa kuatnya Engkau, betapa Engkau berbelas kasihan buat setiap kami, Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah di hari depan kami, hari yang luar biasa. Anak cucu kami, masa depan mereka, Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam tangan Tuhan Yesus, di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus saja. Kami akan melihat masa depan yang luar biasa. Indonesia yang semakin jaya, Indonesia akan semakin cemerlang, Indonesia akan semakin luar biasa karena berkat Tuhan Yesus saja.
Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat lingkungan terdekat kami Tuhan, lingkungan GBIS Sidang Jemaatmu di tempat ini. Dari Ibu Susi, Pak Samuel yang boleh menjadi pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan marifat dari surga. Untuk sedang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, semuanya Engkau beri perlindungan-Mu, kekuatan dari surga. Biarlah kekuatan Tuhan Yesus senantiasa boleh menopang kami, menguatkan kami, dan menjadikan Engkau satu-satunya andalan dalam kehidupan kami. Semua apa yang menjadi kekhawatiran kami, semua yang menjadi kelemahan kami, semua yang menjadi penderitaan kami Tuhan, Kau angkat jauh-jauh, dan Kau berikan berkat-Mu yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.